warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Ibrahim dari kelas P3H dengan NIM 2302095020091. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu logika fasi model inferensi fasi Tsukamoto. Baik, pertama-tama yaitu pengertian dari fasi Tsukamoto merupakan metode logika fasi yang digunakan untuk membantu memberikan rekomendasi secara tepat dan akurat. Metode ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu menggunakan fungsi implikasi MIN dalam proses inferensinya. Yang kedua, hasil akhir didapat dengan menghitung rata-rata terbobot. Yang ketiga, terdiri dari 3 tahapan, yaitu falsifikasi, inferensi, dan defusifikasi. Yang keempat yaitu bersifat intuitif dan dapat memberikan tanggapan berdasarkan informasi yang bersifat kualitatif, tidak akurat dan ambigu. Yang terakhir itu memiliki toleransi pada data. Baik, adapun ini Tsukamoto pada kehidupan sehari-hari atau yang dapat digunakan adalah aplikasi seperti pemilihan karyawan berkinerja terbaik, penentuan jumlah jam overtime pada produksi barang, penetapan tunjangan prestasi, diagnosis penyakit, riset operasi, pemodelan sistem pemasaran, prediksi terjadi gempa bumi, dan kendali kualitas air. Untuk lebih jelasnya atau lebih lanjut, kita langsung saja kepada contoh soalnya, yang dimana pertanyaannya itu seperti berikut. Sebuah pabrik elektronik dapat berhasil mencapai permintaan terbesar sebanyak 5.000 barang per hari, namun pernah pabrik tersebut hanya mencapai permintaan barang sebanyak 1.000 barang per hari. Persediaan barang di gudang dapat mencapai titik tertinggi, yaitu 600 barang per hari, dan titik terendahnya yaitu 100 barang per hari. Dengan semua keterbatasannya, pabrik tersebut dapat memproduksi barang maksimum 7.000 barang per hari dan minimal barang yaitu 2.000 per hari. Nah, di rule-nya itu ada pertama, yaitu jika permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Di rule kedua, jika permintaan sedikit dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Di rule ketiga, jika permintaan sedikit dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Di rule keempat atau di rule terakhir ini, jika permintaan banyak dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Nah, di kasus ini kita ambil contoh kasus seperti ini. Nah, ini berapa barang elektronik yang harus diproduksi jika jumlah permintaannya sebanyak 4.000 barang dan persediaan di gudang masih 300 barang. Masuk ke tahapan yang pertama, yaitu falsifikasi, yang dimana falsifikasi permintaan seperti ini. Yang dimana terdiri dari 2 himpunan fasi, yaitu banyak dan sedikit. Adapun nilai keanggotaannya yaitu fungsi permintaan sedikit dalam kurang 4.000 sama dengan 5.000 dikurang 4.000 per 5.000 dikurang 1.000, yang hasilnya yaitu 0,25. Adapun fungsi permintaan banyak banyaknya yaitu 4.000 sama dengan 4.000 dikurang 1.000 per 5.000 per 1.000 sama dengan 0,75. Dilihat dari tabelnya ini, yang dimana jika permintaan banyaknya itu yaitu 5.000 yang menghasilkan 1, jika permintaannya sedikit menghasilkan 1 juga. Nah, jika permintaannya 4.000, di sini ada yang jika permintaannya 4.000, di sini ada 0,25 dan 0,75. Lanjut di falsifikasi persediaan, yang juga terdiri dari 2 himpunan fasi, yaitu banyak dan sedikit. Di sini nilai keanggotaannya fungsi persediaan sedikit sebanyak 3.300 sama dengan 600 dikurang 300 per 600 kurang 100, yang hasilnya itu 0,6. Lalu di persediaan banyak sebanyak 300 sama dengan
300 dikurang 100 per 600 dikurang 100 sama dengan 0,4. Oke, lanjut pada fasifikasi produksi barang. Nah, di fasifikasi produksi barang ini, kita untuk mencari nilai keanggotaannya itu seperti berikut, yang dimana jika Z lebih kecil atau sama dengan 2000, maka hasilnya itu adalah 1. Jika Z lebih besar dari 2000 atau Z lebih kecil dari 7000, kita menggunakan rumus untuk mendapatkan hasilnya. Seperti ini rumusnya, yaitu 7000 dikurang Z per 7000 per 2000. Yang dimana itu 7000-nya adalah hasil produksi paling banyak atau bertambah, dan 2000 ini hasil produksi barang yang berkurang. Lalu pada jika Z lebih besar atau sama dengan 7000, maka hasilnya itu adalah 0. Lanjut untuk persediaan barang yang bertambah, jika Z lebih kecil atau sama dengan 2000, maka hasilnya 0. Dan jika Z lebih kecil dari 7000 atau Z lebih besar dari 2000, kita menggunakan rumus yang ini. Z dikurang 2000 per 7000 dikurang 2000. Dan yang terakhir yaitu jika Z lebih besar dari atau sama dengan 7000, maka hasilnya itu adalah 1. Oke, masuk di tahapan kedua, yaitu inferensi Tsukamoto. Yang dimana kita lihat di tabelnya ini, jika persediaan banyak dan permintaan banyak, maka produk akan bertambah. Jika persediaan sedikit dan permintaan banyak, maka produk juga akan bertambah. Seperti pada rule yang dijelaskan tadi pada soal, sama seperti pada tabel yang ini. Jika persediaannya banyak dan permintaannya sedikit, maka produknya berkurang. Jika persediaannya sedikit dan permintaannya sedikit, maka berkurang. Nilai alfa predikatnya. Kita lihat di tabel yang ini, jika persediaan banyak, maka permintaan banyak. Nah, untuk yang di sini kita menggunakan rule-nya, lalu kita menggunakan operasi logika yaitu N, yang dimana N itu adalah irisan yang lalu kita mengambil nilai yang paling sedikit atau min. Jadi dapat di sini kita lihat tabelnya, jika persediaan banyak, permintaan banyak sebanyak 0,4 dan permintaan banyak itu 0,75, kita ambil yang paling sedikit yaitu 0,4. Lalu pada persediaan banyak dan permintaan sedikit, kita ambil yang paling rendahnya yaitu 0,25. Lalu persediaan sedikit dan permintaan banyak, paling rendah lagi kita ambil 0,6. Lalu persediaan sedikit dan permintaan sedikit, kita ambil paling rendahnya yaitu 0,25. Begitupun dengan himpunannya. Di sini ada 4000, 5000, 5750, 5750. Ini yang pada bagian Z-nya nanti. Oke, lanjut di inferensi Tsukamoto bagian Z-nya ini, sama pada rumus sebelumnya tadi, kita jika yang dimana jika Z itu lebih kecil atau sama dengan 2000, kita menghasilkan hasilnya itu 1. Jika Z lebih kecil dari 7000 dan atau Z lebih besar dari 2000, kita menggunakan rumus yang seperti ini. Dan jika Z lebih besar atau sama dengan 7000, maka hasilnya itu 0. Begitupun juga yang pada fungsi produksi barang bertambah, sama saja rumusnya, cuman perbedaannya di bagian sini 0 dan 1. Lalu di sini juga rumusnya. Langsung masuk ke rule-nya. Jika permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Yang dimana set 1 dikurang 2000 per 7000 kurang 2000 sama dengan alfa predikat 1. Set 1 dikurang 2000 sama dengan alfa predikat dalam kurung 7000 dikurang 2000 sama dengan 0,4 dalam kurung 5000 tambah 2000 sama dengan 4000. 0,4 didapat dari rules yang sebelumnya tadi, inferensi yang sebelumnya tadi. Yang ini 0,4.
Nah, di sini hasilnya 4.000. Jadi di sini jika persediaan banyak dan permintaan banyak, maka itu hasilnya 4.000. Lalu di rule kedua, permintaan sedikit dan persediaan sedikit. Di sini maka hasil produksi barangnya itu yaitu berkurang, yang dimana 7.000 dikurang Z2 sama dengan alfa predikat dalam kurung 7.000 dikurang 2.000 sama dengan 7.000 dikurang 0,25 dalam kurung 5.000 sama dengan 5.750. Di sini persediaannya sedikit, permintaannya sedikit, maka hasilnya seperti ini. Oke, lanjut di rule ketiga, jika permintaan sedikit dan permintaan banyak, maka produksi barang berkurang. Yang berkurang artinya di mana sama dengan 7.000 dikurang Z3, 7.000 dikurang Z3 sama dengan alfa predikat dalam kurung 7.000 dikurang 2.000 sama dengan 7.000 dikurang 0,25 dalam kurung 5.000 tutup kurung sama dengan hasilnya 5.750. Sama seperti ini. Jadi rule-nya permintaan sedikit, persediaan banyak. Jika persediaannya banyak, permintaannya sedikit, maka hasilnya 5.750. Oke, rule terakhir yaitu jika permintaan banyak dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Jadi Z4-nya ini dikurang 2.000 sama dengan alfa predikat dalam kurung 7.000 dikurang 2.000 menghasilkan 0,6 dalam kurung 5.000 ditambah 2.000. Hasilnya itu 5.000. Permintaan banyak dan persediaan sedikit. Permintaan banyak, persediaan sedikit. Hasilnya adalah 5.000. Oke, masuk tahapan terakhir, yaitu defasifikasi, yang dimana dapat dicari dengan menggunakan centroid Tsukamoto. Dimana ini rumusnya Z sama dengan alfa dikurang predikat 1 kali Z1 tambah alfa predikat 2 dikali Z2 tambah alfa predikat 3 dikali Z3 ditambah alfa predikat 4 dikali 4 dikali Z4 alfa predikat Z4 per alfa predikat 1 alfa predikat 1 tambah alfa predikat 2 tambah alfa predikat 3 tambah alfa predikat 4. Jadi kita langsung masukkan tadi angka-angka sebelumnya yang kita hasilkan, yaitu alfa predikat 1 itu 0,4 dikalikan dengan Z1 yaitu 4.000 ditambah 0,25 dikali 5.750 ditambah 0,25 dikali 5.750 ditambah 0,6 dikali 5.000 per 0,4 tambah 0,25 tambah 0,25 tambah 0,6 dan hasilnya yaitu 4.983. Jadi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 barang dan persediaan di gudang masih 300 barang, maka jumlah barang yang diproduksi adalah 4.983 barang. Oke. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.